Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk saudara Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar baru menyapa, tentunya di hari Rabu, ya tanggal 13 Agustus 2025. Ya, tentunya Alil di sini akan menemani Anda bersama dengan Bang Ilo. Ya, yang sedianya kita hadir pada pukul 8, tapi pagi ini kita hadir kayaknya agak-agak siang ini. Karena tadi ada kegiatan, jadi kita sesuaikan waktu saja. Ya, dan semoga saja Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga, apalagi mungkin saat ini sudah ada di tempat rutinitas pagi ini. Ya, kayaknya hari ini banyak kegiatan-kegiatan ya menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah kecamatan, kemudian di desa juga. Ya, mudah-mudahan Anda semua sudah standby bersama kami di pagi ini, baik yang saat ini lagi mengikuti acara kita di TikTok, kemudian di YouTube dan di Facebook. Ya, kemudian juga mungkin ada yang saat ini lagi mendengarkan juga di streaming IG Radio. Ya, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat semangat untuk Anda. Ya, sebelum saya lanjutkan tentunya, kayaknya saya sendiri nih. Ya, saya undang dulu Bang Ilo ya. Saya tidak ternyata saya belum terhubung dengan Bang Ilo. Ya, Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bung Alil. Selamat menjelang HUT RI ke-80. Iya. Dan salam sehat, salam demokrasi, salam formasi untuk semuanya ya Bung Alil. Iya. Pagi ini atau di bulan Agustus ini banyak kegiatan-kegiatan Bang Ilo. Wah. Iya. Perayaan HUT RI yang ke-80. Ya, tadi ini baru-baru Bang Ilo, saya barusan ini pulang ini dari Jalan Santai. Iya. Yang dilaksanakan oleh Jalan Santai yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan Tani Trilau. Jadi saya juga Om Malik juga sibuk-sibuk di situ karena dia panitia juga saya lihat. Iya, jadi baru kali ini kita sempat menemani saudara Iga. Iya. Oke. Iya. Tapi ya tak apalah, kita terlambat sedikit. Tidak sedikit terlambat. Nah. Iya, banyak. Ya, jadi penonton ini sudah lari semua ini pergi nonton Gerajalan ini. Iya. Gerajalan kalau di Baru ini kan masih berlangsung. Malah anak SD kemarin dengan SMP itu sampai lewat jam 12 ya. Iya, sampai jam 1, jam 1 kayaknya itu. Bisa banyak anak-anak yang pingsan gitu kalau seperti itu. Sekarang ini masih berlanjut. Saya lihat di belakang saya ini di Tugu kalau saya lihat ya. Iya. Jadi itu menandakan bahwa semakin banyak peserta yang ikut, berarti antusiasmenya masyarakat ini masih lebih besar di tengah-tengah, walaupun di tengah-tengah badai atau ujian ya terhadap bangsa ini di usianya ke-80, terutama masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang mestinya dalam usia yang ke-80 itu tidak terjadi lagi, Bung Alil. Iya. Iya, ternyata masih di usia yang ke-80 masih semangat. Iya. Saya tidak tahu kalau di suasana pedesaan ya, karena sepertinya kelihatan yang kita potret ini kan masih di tingkat kecamatan dan kabupaten ya Bang Alil. Mungkin di tingkat desa juga lebih semarak lagi ya, saya belum tahu. Iya, karena saya lihat juga kalau di desa ada beberapa desa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan
macam lomba-lomba, iya, lomba-lomba baik itu tarik tambang, kemudian lomba makan kerupuk, ada juga. Iya. Yang penting bukan makan kelereng di. Iya. Cuma saya lihat belum ada yang di pesisir ini. Biasanya kan identik itu kalau di Baru juga itu kan ada lomba Lomba apa? perahu, Oh ya. lomba perahu Bang Alil ya, di pesisir, di pinggir laut situ di Sumpang. Iya. Tapi sampai hari ini saya belum lihat, mungkin tidak ada. Iya, efisiensi kapan? Bisa jadi Bang Alil. Atau tidak ada pihak swasta lagi yang melirik atau calon-calon wakil rakyat karena masih lama kompetisi Bung Alil. Iya, ya mungkin. Biasanya yang seperti itu juga seirama dengan kalau ada kompetisi, ada hajatan, ada keinginan. Nah, biasanya juga rame kan. Oh, sia cuireng Rodi. Iya, Jadi seperti itu. aku engka melo aga pemilihan mega tuh lomba-lomba. Lomba semakin banyak yang terlihat datang ke pengantin, hajatan-hajatan yang lain, meskipun jarang terlihat di 4 tahun ya, tapi di tahun-tahun terakhir ya seperti itulah Bung Alil. Dan mestinya masyarakat semakin cerdas yang seperti itu karena itu model-model yang pragmatisme seperti itu Bung Alil ya. Iya. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sini. Ya, di obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya. Dan jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini ke grup WhatsApp ya, atau grup Facebook, bisa dibagi-bagikan link ini supaya lebih banyak juga yang mengikuti acara kita ya. Ada nih pemula, mantap. Oke, selamat pagi untuk Anda. Ya, ada Pak Andi Mustafa ini selamat bergabung, ada Iskandar. Ya, selamat mengikuti acara kita. Ya. Kalau di bulan Agustus ini ya kan biasanya itu ya aku ku pedesaan Bang Ilo. Kok biasa makeda aku lo ini 17 satu biasa mau pada sapo nih atau macet sapo. Iya, nacek mana sapo na, kemudian napa tetap benderana ya sebagai agak senai dukungan terus kapan masyarakat bahwa ya pesta makada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi masuk metro riolo tapi makukung itu makurang itu dulu Bung Alil ya. 40 tahun yang lalu ketika rumah-rumah kita di sini kan belum banyak terjadi perubahan, sawah-sawah masih banyak di sekitar saya saja di sini, contohnya ini umur 57 tahun berarti sekitar saya SMP waktu itu, SD SMP. Saya merasakan betul itu bagaimana ini kan waktu itu masih banyak pagar kita terbuat dari bambu ya. Bambu. Dan di sekeliling rumah kita, pekarangan kita ada namanya pohon waru. Oh iya. Jadi kita hanya beli kapur saja, dicampur dengan itu getahnya itu ajuan merek itu. Baru kita pakai cat, dikontrol miki orang tua, bapak tak dengan mama tak itu dari atas rumah kaya itu. Senang sekali hatinya melihat kita bekerja kan. Nakung kasolok-solokang ibingkun nih apa. Pokoknya menarik lah, dan waktu itu memang hampir ada orang senang dengan keseragaman model. Jadi warna cat, kemudian model salimana kan. Nah itu melambangkan memang pada saat itu bahwa kebersamaan dan gampang sekali di apa masyarakat itu gampang. Nah sekarang ini kelihatannya semakin sulit yang seperti itu Bung Alil ya. Pasang bendera saja sekarang sudah susah. Kenapa sehingga begitu di? Magir waseng napa makukuange masus cerita i perintah tahu makada. Biasanya sulit Bung Alil. Apakah karena
bagaimana nasionalisme itu semakin terkikis dengan banyaknya kita melihat fenomena-fenomena di media sosial yang justru tidak membangkitkan integritas dan nasionalisme seorang. Katakanlah misalnya sampai hari ini Bung Olil ya, Iya. bukannya kasus korupsi itu turun, Iya. indeks persepsi terhadap korupsi bukannya malah turun, kan malah naik Bung Olil. Iya. Begitupun volume korupsi itu kan semakin naik. Terus masih banyak saudara-saudara kita yang masih ketertinggalan listrik. Ada daerah yang belum ada listriknya. Di Papua itu ketertinggalan persoalan pendidikan. Misalnya bagaimana anak-anak datang ke sekolah dengan hanya beralaskan kaki ya Bung Olil. Tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu misalnya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu ditambah lagi misalnya justru di penghujung tahun ini kita lihat bagaimana pemerintah betul-betul mengandalkan pajak. Iya. Untuk mengisi atau membiayai pembangunan ya katakanlah di APBN kita, dan tidak main-main Bung Olil ya. Seperti itu kita mendengar juga statement-statement menteri kita yang kadang tidak nyaman di telinga. Jadi jangankan beda-beda rasa nasionalisme di tahun dulu dengan sekarang, beda-beda statement menteri pun juga beda. Dulu kalau ada menteri Bung Olil, kita bangga sekali kalau foto kan, mulai dipajang di mana-mana begitu saklarnya namanya menteri pada saat itu ya. Saya ingat persis kalau sama dengan Pak Bustanil Arifin dengan siapapun menteri itu luar biasa. Memang beliau cendekiawan, memang intelektual murni. Nah sekarang ini coba kita lihat menteri-menteri kita sekarang ini ya, kadang dia tidak pikir apa dampak daripada statement. Nah meskipun semua rata-rata lagi cabut lagi, minta maaf lagi. Yang terakhir sekali ini kan Menteri Agraria Bung Olil ya. Akhirnya dia cabut lagi, dia minta maaf. Tapi minta maafnya dianggap masyarakat mispersepsi. Padahal dia udah minta maaf. Yang itu perkataannya bahwa emangnya tanah itu dulu-dulunya mbahmu punya tanah, dari mana mbahmu punya. Semua itu milik negara. Nah akhirnya dia koreksi lagi Bung Olil. Seperti itu maksud saya. Itu yang kadang membuat orang kan kesal, jengkel. Apalagi sekarang tidak ada ruang dan waktu lagi. Hampir kita melihat di media sosial bagaimana kejaksaan, bagaimana KPK, bagaimana kepolisian dan sebagainya menangani kasus korupsi. Di sisi lain juga bagaimana juga masyarakat melihat aparat-aparat penegakan hukum juga ini masih ada juga oknum-oknum yang tidak yang tidak jalan sesuai dengan yang kita harapkan kan. Jadi ya seperti itulah Bung Adil, kekecewaan itulah yang kadang lahir yang membuat orang menjadi malas. Jadi tingkat kepercayaannya NKRI. Tingkat kepercayaan kepada ini pemerintah ya mungkin itu sehingga masyarakat yang dulunya kalau 17-an itu mau 17-an sebelum masuk bulan Agustus napa sadia mana nih nona bansana melok ni masapo melok ni macet pagar kemudian bendera umbul-umbul apa dia sediakan semua betul tanpa dulu itu kan setiap desa, kelurahan, RT malah punya ciri khas umbul-umbul masing-masing Bung Olil. Betul, ya. Dan kalau kita pikir waktu itu uang ya masih susah ya barangkali ya, tetapi tidak sulit kan orang-orang tua kita dulu membeli itu Bung Olil. Dan ramai betul semarak, semarak betul itu kalau 17-an itu. Sampai kalau di Makassar salah itu sampai di RT yang paling dalam pun pokoknya bendera-bendera putih sepanjang jalan di lorong-lorong itu semuanya ramai seperti itu. Sekarang kita tidak melihat itu lagi Bung Olil. Ini ada Pak Rahman SP nih, jiwa gotong royong juga sudah pudar katanya. Wah iya. Jadi biasanya tuh Bang Ilo kalau uang ramu pak kok lo sedih lo merakak bola tahu itu. Contoh. Ini kan gotong royong kan. Kok biasanya zona Juma yumukan ni kumasige makada. Engkay bola lo ipalete kuhe. Weh semangat. Jadi tahu lo kamanang maga sana meraka bola. Tapi makukuang ang kamu pa kuro.
Iya, mungkin ada Iya, kasuistik ya, masih iya, ada iya. beberapa daerah-daerah yang mempertahankan itu, terutama masih di daerah-daerah terpencil, Bung Khalil ya. Tetapi kalau di kota itu sudah tidak, karena di kota itu memang sudah ada sekat-sekat, Bung Khalil. Jadi Iya, iya. kesenjangan sosial itu memang semakin dalam, jadi yang begitu-begitu itu sudah tidak ada lagi. Semua orang mengandalkan uang, ada uang gampang orang manggil orang kan untuk. Iya, Tapi iya. kalau di kota sudah mulai jarang. Saya kadang melihat di sekitar saya saja, misalnya ada pesta, Iya, itu iya, tidak iya. seperti lagi dulu. Wong ngeramu pe oto nampak bola nggak biasa ku bola rek SD karo kapan Iya, iya. atau SMP karo. Jadi engkau tuh biasa bola bungal nako bola aju itambai Oh iya. ditambah lagi lebarnya kan apa itu 4 pakat toh dari Oh kayu iya, jati iya. ya benar. Serapur kena. Itu rumah sarap. Itu rumah ada masyarakat Iya, iya, membantu iya. bungal dia Iya, iya. membantu. Jadi kadang dulu orang bilang gitu teman tua. Iya. Aku mau pak botin aja nah kota Sikaru misi piku lu mi bermo ya mana jadi Iya. karena memang tumpah ruah memang orang kan membantu mapanre kadang Iya. 3 kali belum lagi kue-kue ada pun juga orang datang juga ada yang bawa kue bawa apa dan sebagainya Iya, jadi iya, sehingga menjadi ringan ya. Nah sekarang orang lebih individualistik dan lebih kompetitif antar tetangga jadi hubungan emosional hubungan sosial itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang dulu Bung Ali. Sekarang orang ini kan ya nafsi-nafsi saja seperti Iya. itu. Tapi ada juga di daerah Tanitri aja itu kalau agak sene loka rumpia kayak namanya itu. Rumpia Yeah. kalau mau pengantin orang saya lihat siang ngeso sebelum acara, makumpul memang nih. Ya. Iya, jadi engkau nama TV berat, engkau nama TV bola cela, si bantu-bantu tak tahu Nah, Iya, boleh. Jadi iya. masih ada memang daerah seperti itu. Iya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ini Ical ini dimulai di dunia pendidikan usia dini. Lagu perjuangan aja tidak diajarkan. Pelajaran sejarah ditiadakan. Nah, ini kalau kita kalau sejarah ditiadakan bagaimana kita tahu bagaimana sejarah? Iya. Iya. Jadi ada upaya memang secara diam dan sistematis Bung Alil mencoba untuk menghilangkan sejarah baik sejarah kelam maupun sejarah yang baik Bung Alil ya. Jadi anak-anak sekarang itu sudah tidak kenal sejarah karena memang di sekolah tidak dipelajari lagi tentang sejarah Bung Alil ya. Kemudian tentang pengamalan katakanlah pengamalan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya itu sudah tidak diajarkan lagi, terpotong. Jadi misalnya ini sangat terbukti kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa kawan. Ada anak saya misalnya dia waktu itu masih SMA kelas 3 Bung Alil. Ketika pemilu presiden, saya sudah sampaikan bahwa pilih A misalnya. Kemudian setelah pulang siapa yang dipilih? Nah, dia bilang saya pilih B. Kenapa pilih B? Nah, kan gitu. Dia pilih B dengan alasannya sendiri sebagai orang generasi Z, generasi milenial Bung Alil. Karena dia tidak tahu sejarah misalnya bahwa si B ini pernah ada masalah apa dan sebagainya kayak begitu ya. Nah, jadi terpotong itu. Jadi hanya kita yang lahir pada saat itu yang masih ingat sejarah ya kita masih mengingat bahwa ada persoalan dulu seperti ini kendala ya. Kalau anak-anak sekarang tidak mau dia tahu itu yang penting. Wah ini cocok ini banyak anak muda yang suka seperti itu. Nah, jangankan seperti itu Bung Alil. Dalam contoh saja dalam lingkungan keluarga kita, sepupu bersaudara, sepupu sekali, sepupu 2 kali. Dalam sepupu 1 kali 2 kali mungkin 6 sepupu 1 kali tak di situ, tapi mungkin 1 yang kita kenal. Yang 5-nya nih kita kenal. Karena ini saja yang 1 yang rajin misalnya ikut di acara-acara keluarga. Yang 5 ini tidak. Dan 5 ini punya anak juga nanti ketemu dengan anak tak dalam satu sekolah. Mungkin dia tidak saling kenal. Jadi coba bayangkan sekarang ini bedanya ini di situasi itu. Jadi yang sering saja datang di acara-acara dan rata-rata keluarga akan bertemu itu kalau ada arisan, ada orang meninggal, ada yang pengantin, acara hajatan lah maksud saya pengantin ya. Coba bayangkan itu Bung Alil. Padahal masih sepupu sekali ini, apalagi kalau 2 kali dan lain kali memang itu. Jadi memang ini dunia penuh banyak. Bagaimana lagi 30 tahun yang akan datang saya tidak tahu. Yang pasti prediksi saya 30 tahun akan datang ini disintegrasi bangsa menjadi ancaman serius. Tapi mungkin kita sudah tidak ada.
Iya. Kalau masih seperti ini, maksudnya tidak ada Iya. keadilan, tidak, tidak ada keadilan, korupsi masih merajalela, penguasa masih seenaknya saja, nepotisme, korupsi dan sebagainya. Pasti yakin 30 tahun akan datang masih sulit kita untuk pertahankan bangsa ini. Pancasila tidak mampu lagi sebagai perekat, Bung Ali. Berarti jiwa nasionalismenya ini ya agak sudah dibawa ini nasionalisme. Iya, makanya saya selalu bilang dunia pendidikan kita ini ada yang mendesain tapi tidak terlalu kentara. Coba bayangkan itu, Bung Alil, bahwa anak-anak sekarang tidak kenal lagi itu yang namanya G30X SPKI. Iya. Dia tidak tahu lagi itu bahwa dulu ada pemberontakan yang seperti ini namanya dari Partai Komunis dan begini. Dia tidak tahu itu sekarang, anak-anak sekarang, Bung. Karena terpotong itu, Bung Alil, dari generasi sekarang kan. Jadi ya kita lihatlah sekarang bagaimana memang merajalela. Padahal dulu kita mau mendaftar saja di sekolah itu sudah diisi form di situ, apakah tidak orang tua apa dan sebagainya. Dan kalau ada yang betul-betul pernah terlibat, jangankan bapaknya, dari keluarganya saja itu sudah terjadi diperlakukan tidak seperti itu. Nah sekarang coba lihat, bayangkan, tidak ada lagi kan. Jadi orang tidak tahu bahwa ternyata turunannya saya ini dari ini, turunannya ini. Jadi ini memang bahaya ini, Bung, ke depan. Iya. Tapi kekhawatiran kita ini sebenarnya memang kalau tidak ada yang seperti itu, tidak ada sejarah yang diketahui oleh anak-anak kita di nanti, jadi mau dikemanakan kita negara kita nanti. Nah ya itulah selalu. Makanya para pendiri bangsa ini, para penguasa yang sedang diberikan amanah oleh negara oleh rakyat, ya mestinya harus kembali lagi ke kemurnian daripada Undang-Undang 1945. Di situ kan ada cita-cita luhur bangsa Indonesia, Bung Alil ya. Dan yang paling miris memang kita di dunia pendidikan, Bung Alil, karena tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait. Pelajaran saja orang hilang itu, terpotong itu sejarah, Bung. Jadi sekarang anak-anak itu kalau ditanya siapa pahlawan dari sini, siapa pahlawan dari sini, dan tanya. Apalagi kalau tanya menteri, siapa menteri, 1, 2, 3 aja, entah sulnya ada yang tahu. Iya. Apa iya aku istana kada biasa rumah ya, kada menteri penerangan. Langsung itu ke Harmoko. Makukue penerangan. Aga Kominfo. Dia kada gitu di. Nggak ada. Apa yang mana loh? Dulu itu memang ada di pelajaran mulai SD, SMP. Iya. Menteri. Yang paling penting tadi menurut saya itu sudah ada pemotongan sejarah terkait dengan PKI, Bung Alil ya. Iya. Sejarah-sejarah pemberontakan itu sudah hampir. Dan itu bukan sesuatu yang maksudnya kebetulan atau apa. Itu menurut saya adalah ada unsur-unsur kesengajaan yang bermain di situ. Iya. Ini ada Fikar ini Al-Ghazali. Apa pentingnya menghafal nama menteri, Pak? Iya. Iya, ini mungkin generasi Z ini. Iya. Apa katanya pentingnya? Kenapa penting menghafal nama-nama menteri? Karena dulu itu, Bung Alil, tidak gampang orang menjadi menteri, kan begitu. Sehingga ketika kita tahu apa nama-nama menteri, maka paling tidak kita bisa tahu track recordnya, apa pendidikannya, apa pengalamannya, sehingga dia bisa menjadi menteri. Dan itu bisa menjadi inspirasi kan, Bung Alil, buat kita pada saat itu. Karena kadang anak-anak dulu ditanya, kamu menjadi apa? Cita-citanya kan begitu. Ada yang menjadikan, saya mau jadi menteri seperti Pak Habibie misalnya. Kenapa? Karena dia teknokrat, Bung Alil. Dia menguasai teknologi penerbangan buat pesawat kan. Itu kan bisa menginspirasi. Nah sekarang susah. Itu mungkin salah satu menurut saya sehingga anak-anak dulu diajarkan. Yang kedua, dulu itu memang orang ada istilahnya itu memang tawadu, Bung Alil ya. Maksudnya anak-anak dengan orang yang di atasnya dan sebagainya itu kan. Tetap ada etika-etika, Bung Alil. Sekarang dia gak akan nemu tudang ya aku nalulu itu kan. Ya biasa kan mau patah. Karena nggak diajarkan lagi, Bung Alil. Dan guru juga sekarang bermasa bodoh karena dulu kita lewat saja di depan guru tak takut. Saya ingat waktu SMP saya almarhum itu kepala sekolah saya Pak Haji Patawari. Kalau dia datang pakai kacamata, sembunyi kita takut kan? Iya.
Ya mau kok walalo mi gurun. Apalagi ada ancaman HAM lah, ancaman hukum lah, dipolisikan, di apa semuanya. Makanya itu kan di Jawa Barat kan Deddy Mulyadi mencoba mengembalikan hal seperti itu, bahwa ketika Anda mau sekolah di sini silakan datangan. Apabila anak mau bermasalah lalu misalnya dikatakanlah dia dihukum, dan misalnya kau harus bersedia menerima, tidak melakukan komplain karena bahaya, Bung Ali. Iya. Itu bedanya. Iya. Ini ada fikir lagi Al-Ghazali. Saya rasa tidak ada kaitannya nama menteri pendidikan usia dini. Oh iya, apa ini? Saya rasa tidak ada kaitannya nama menteri pendidikan usia dini. Nah, ini menurut fikir ya. Maksudnya bagaimana? Iya, ini saya lihat. Saya rasa tidak ada kaitannya nama menteri pendidikan usia dini. Ya, saya rasa budaya literasi yang perlu ditumbuh kembangkan. Ya. Jadi dulu itu Bung Alil, anak-anak kecil, anak-anak SD pun, kenapa diajari seperti itu Bung Alil? Karena mereka dia diajar untuk dia punya pikiran itu tidak cepat mengingat, begitu Bung Alil. Iya. Oh ini dilatih dari kecil kan, memang kita sudah dilatih seperti itu. Begitu barangkali Bung Alil kalau menurut saya, ya. Cuma memang ya kalau kita lihat konteksnya sekarang, memang betul beda dulu beda sekarang. Iya. Oleh karena itu outputnya pun juga kita lihat sekarang kan juga pasti berbeda Bung Alil. Seperti itu. Iya. Ada pikirnya. Serasa, yang diulangi. Serasa tidak ada kaitannya nama menteri dengan pendidikan usia dini. Ya, kemudian iya. Jadi nama menteri tadi itu kan hanya sebagai sampel saja Bung Alil. Iya. Sampel, contoh, analogi bahwa tapi di sisi lain mungkin salah satu hikmahnya memang pada saat kita SD itu kan memang diajar kuat untuk menghafal Bung Alil. Ya kan? Iya. Menghafal sejarah, menghafal nama-nama menteri, menghafal ini. Dan mungkin kalau saya sih bukan hanya persoalan menghafalnya tadi, tapi itu dari awal itu manusia sejak kecil di alam sadarnya itu sudah ditanamkan itu Bung Adil, supaya ada inspirasi kayak begitu. Iya. Jadi sekarang itu ya itu sudah hilang Bung Adil ya. Iya. Apalagi kalau nama pahlawan ya, pahlawan nasional, pahlawan revolusi. Iya. Iya. Lebih bagus mana menghafal atau memahami, Pak? Kenapa? Iya. Ini, sama-sama penting. Iya, sama-sama penting di menghafal atau sama-sama penting. Tidak bisa berdiri sendiri, Bung Adil. Iya. Jadi harus dihafal juga, kemudian dipahami. Iya. Makanya dulu itu kan ada setiap kita ulangan dulu itu kan ada dulu choice ya, Bung Adil. Ada juga kan isian. Iya. Penting. Iya. Iya. Ya, siapa tahu ada teman kita atau yang saat ini lagi mengikuti acara kita yang ingin ikut ngobrol di sini, silakan Anda bisa gabung, klik saja di multi ya. Klik tamu di situ ya, bisa gabung di sini untuk bagaimana pendidikan kita di saat ini, kemudian juga terkait dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang saat ini agak miris kita lihat juga, karena namu bandera itu makurato ita mane patetong bandera. Ya cocok tuh kada ku video de ini ilora ko mapramaku kue, tapi ya ilora mo patetto bendera kyo walata. Iya. Iya. Makanya ini, itu silakan Bang Alim. Iya, ini ada siapa nih? Ada Fikar. Level pendidikan kita hari ini mentok hanya menghafal Pak, belum sampai
level memahami sampai berinovasi. Level pendidikannya. Oh iya, ini menurut Fikar ini. Iya. Level Oke. Iya. Oke. Untuk Anda semua yang masih bersama kami, ya silakan yang saat ini lagi mengikuti acara kita, silakan di tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan ke teman Anda. Ya, dan jangan lupa di share, ya, di share atau dibagi-bagikan ya. Oke, Bang Ilo, kita lanjut ke pertemuan kita di pagi ini. Iya. Oke. Ya, ini Adrena ini kurang semangat kulihat Bang Ilo. Kenapa? Saya semangat saja. Kurang Jadi semangat. saya itu memang sedikit agak beda ya. Dulu kalau bangun pagi-pagi, kemudian jam 8 itu memang beda. Kalau sudah siang-siang saya sudah mandi. Biasanya kita kan jam 8 sampai jam sekian. Yang kedua, saya tidak bisa juga terlalu lama ini karena ingin melayat ya, ada keluarga. Tadi malam juga saya sudah di sana sampai tengah malam. Tapi karena ini adalah kewajiban saya sama Bung Halil, saya sudah janji udah biar sampai jam 10 kita cambok juga ya kan. Karena kebetulan hari ini mungkin sore sudah asar baru tambah warning karena gerak jalan juga anak masih sampai jam 1. Bahkan mungkin kemungkinan besar jam 1 lewat ini gerak jalan yang ada di situ. Iya, kalau mau lihat Bang Ilo semangat, siapkan kopi. Iya, kirim kopi toh. Ini kopi. Iya. Kopi begini aja nih. Iya, ini juga ya kalau penonton yang saat ini lagi nonton ya kirimlah kopi. Ini dia bilang ya, Ical, siapkan kopi. Ada Firman pas kurang ngopi katanya. Adrena, pantai kayak bercabang pikiran. Oh pantas katanya. Iya. Iya. Ini juga kami sampaikan ya, yang ingin berkomentar silakan. Ya, yang ingin gabung silakan. Boleh gabung di acara kita di pagi ini menjelang siang. Ya, kita undang di ya. Siapa tahu ini mau komentar. Ya. Ada Pak Pikar juga, ada Rahman SP. Ya, kita undang ini. Ya, siapa tahu mau gabung, ya boleh. Iya. Kebetulan hari ini kan tidak ada tema spesifik ya, tapi kita masih lebih berbicara tadi tentang nuansa menjelang pelaksanaan HUT RI yang ke-80 dengan ada beberapa rangkaian kegiatan terutama di daerah kita Bung Halil kan, lebih ke situ. Kemudian tadi kita bicara persoalan pendidikan, sejarah dan sebagainya. Kemudian kenapa misalnya sekarang tidak seheroik dulu ya dengan dibandingkan dengan sekarang setiap perayaan. Itu yang mungkin ada pendapat yang lain kira-kira dari teman-teman kenapa bisa seperti itu dan apakah yang sekarang ini juga sudah cukup bagus ya, silakan saja berpendapat. Ada ini yang bahas ini Adrena, bahas tema pesta rasa Bang Ilo, Bung Halil. Oh iya, ada hari ini kayaknya pesta atau baru expo ya, mulai tanggal 13. Iya, tanggal 13 hari ini kayaknya ya. Ada pembukaan. Oh tanggal 13. Oh berarti hari ini sudah demo besar-besaran juga ya di Kabupaten Pati ya di Jawa Tengah ya. Saya ingat tanggal 13. Lanjut Bang Ali. Iya. Kemudian juga ini bahas pesta rasa. Ini pesta rasa maksudnya yang di alun-alun ini Bang Ilo. Ya, kan ada kegiatan itu baru expo di situ. Ya, hari ini dimulai begitu. Karena ya kalau baru expo biasanya itu seperti diobrolkan kemarin itu bahwa kalau baru expo biasa ada pameran, kegiatan-kegiatan atau UMK di situ. Kemudian ada juga kerajinan. Ya, biasanya. Ya, tapi kalau
ini belum kita lihat bagaimana bentuk kegiatan. Saya belum ke sana Bu Khalil ya, Iya. belum melihat. Cuma ada sedikit yang menjadi tanda tanya bagi saya dengan melihat sisi lain Bu Khalil ya. Apanya itu? Saya belum melihat apa yang disajikan, apa yang dipajakan di sana. Tapi ada tanda tanya besar saya. Iya. Kenapa harus dilaksanakan di tempat yang sekarang ini Bung Khalil ya? Sementara kita sudah punya panggung utama Bung Khalil yang ada di alun-alun itu. Iya, iya. Ketika kita bicara tentang efisiensi anggaran misalnya kalau kita berbicara instruksi Presiden Prabowo ya nomor 1 tahun 2025 itu Bung Khalil. Iya. Maka kita tidak perlu kan menyewa panggung seperti yang ada sekarang ini Bung Khalil karena kita sudah punya kan Bung Khalil ya. Itu kadang menjadi pertanyaan buat saya, apakah karena ada anggaran yang harus dikeluarkan atau bagaimana sehingga seperti itu ya, saya tidak tahu Bung Khalil. Dan jelas menurut saya ya kenapa enggak di depan panggung utama yang ada di sana, yang jelas kita sudah tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar, itu aja menurut kali. Belum kualitas kegiatannya karena saya belum ke sana. Rencana mungkin sebentar sore atau sebentar malam saya mau jalan-jalan ke sana. Iya, siapa tahu yang bayar itu sponsor Bang Ila. Saya tidak tahu boleh. Iya. Belum tahu. Jadi pengamatan mata saja, Iya, pandangan iya, saja. iya, Saya iya, bilang iya. kenapa di situ. Selama ini kan kalau kita lihat kan kebanyakan di sana karena sudah ada panggung utama Bung Khalil. Yang kedua kalau dilaksanakan itu kan ada efeknya juga sama pedagang kuliner. Iya, iya, iya. UMK yang ada di sekitar situ karena berdampingan langsung ya. Iya, iya. Bung Khalil. Jadi orang hanya datang satu titik saja, tetapi semua di situ sudah bisa. Jadi orang sambil nyantai habis jalan bisa datang ke kuliner-kuliner yang ada di situ. Itu tadi saya katakan bahwa saya pernah sore-sore ke sana, saya kasihan itu Bung Khalil. Maksudnya sepi pengunjung. Nah mungkin dengan baru Expo ini bersampingan betul dengan itu akhirnya tidak terkonsentrasi lagi di sana, tetapi orang bisa juga menikmati kuliner ketika dia ada waktu untuk istirahat Bol. Iya, iya, iya. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami, dan perlu kami sampaikan bahwa waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 10:48. Ya, bagi yang baru bergabung bersama kami, ya selamat pagi menjelang siang untuk Anda, dan semangat melaksanakan segala rutinitas pagi ini, atau semangat. Jadi tadi pagi itu Bung Khalil sebelum kita live, saya sempat baca-baca lagi media karena saya suka itu kalau pagi-pagi paling tidak membaca. Ada beberapa memang media-media yang saya senang seperti Kompas, Tempo, Detik dan lain-lain. Dan saya selalu bertanya dalam hati saya, di Kementerian Agama ini Bung Khalil ya, Kementerian Agama ini kan. Sekali lagi kan sudah ada 3 yang dicekal oleh KPK untuk tidak bisa berangkat dulu ke luar negeri Bung Khalil ya. Dari penyidikan naik ke penyelidikan sekarang Bung Khalil ya. Jadi banyaknya korban-korban di Menteri Agama ini. Jadi kalau TSK lagi nanti tidak masuk nanti ini Bung Khalil menjadi tempat yang keramat sudah ini. Mudah-mudahan ini Guruta ini Bung Khalil yang berasal dari Sulawesi Selatan, Boniwajo ini. Mudah-mudahan beliau tidak artinya dilindungi Bung Khalil ya, sehingga tidak seperti dengan pejabat-pejabat sebelumnya yang ada di sana yang kita tahu persis rata-rata pernah bersentuhan dengan hukum Bung Khalil. Iya. Kadang memang apalagi ini kalau kita baca lagi ini Bung Khalil itu dugaan korupsinya itu sampai 1 triliun. Apa yang kesebut itu? Ya. Dan mungkin itu kasih malas juga orang di hari ini kalau sudah seperti itu. Belum lagi di pendidikan Bung Khalil ya. Ini ada berita menarik di pendidikan. Hampir semua nanti teman-teman kepala dinas pendidikan itu akan diperiksa juga terkait dengan laptop kemarin itu Bung Khalil. Laptop apa itu Bang Ila? Baca di hasil pemeriksaan KPK terkait dengan waktu Pak Nadine kan diperiksa itu yang terkait pengadaan laptop itu yang sekian berapa triliun itu kan. Nah mungkin mau mengkonfirmasi, mau mengklarifikasi bahwa apakah betul misalnya seperti di mana magaga ko nanggaliam Tommy yame ko yame ko. Jadi kalau di Kementerian Agama ini kan kuota haji ya. Oh iya kuota haji. Tapi pelayanan untuk tahun lalu dengan tahun ini katanya beda sekali.
Mana apanya yang beda? Bagus sekarang atau yang dulu? Bagus Apa sekarang. dia boleh dia? Bagus Oh, sekarang bagus sekarang. Karena kita kan dulu cuma nginapnya di mana, di tenda-tenda itu. Iya. Ya. Sekarang ini saya lihat beda. Woi, di hotel-hotel fasilitasnya oke semua. Berarti Riolo mager. Iya. Jadi terkadang kan sebenarnya orang itu tidak ada niat untuk apa, tetapi setelah masuk medisi itu mulai sulit menghindar karena sudah bukan hanya persoalan kesempatan, sudah menjadi istilahnya itu mata rantai. Oh iya. Kejar yang kau beragi akat apa makanya bose, ya curi lainnya jabatannya kan di situ pertarungan batinnya, Misalnya dikasih ke kota 2.000, kalau dikasih lari ke reguler ini diminta saja sekian per orang, ini kan berapa kelebihannya kan? Seperti itu godaan-godaannya sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi dalam konteks hari HUT RI di daerah kita ini, Bung Alim. Iya. Bagaimana? Ini Rahman SP ini komentarnya. Prabowo mau kejar korupsi sampai ke Antartika. Itu kayaknya. Ya. Iya. Begitu kan? Iya, Pak Rahman. Jadi tadi itu ada saya nonton juga itu semacam parodi di luar negeri. Iya. Dia salut dengan Indonesia, Bung Alim. Indonesia ini luar biasa. Habis uang negara dikorupsi tapi tetap saja tidak miskin-miskin. Anu gitu. Iya, tapi masyarakatnya miskin. Ya, itulah tadi saya bilang bahwa ketimpangan itu kan nyata di depan kita. Bagaimana kesenjangan sosial itu betul-betul ada, Bung Galil ya. Sehingga kita merasa banyak yang saudara-saudara kita belum merasa merdeka di hari kemerdekaannya, yang seperti itu. Iya, tidak merasa merdeka di hari kemerdekaan. Iya, tapi biasa tuh Bang Ilo kalau momi menjelang 17 Agustus ini biasa juga itu warga Magotong Royong bersihkan apa pekerangan atau apakah sesuatu. Iya. Jangankan gotong royong boleh, bikin lomba-lomba di sekitarnya juga masyarakat biasa rame. Orang Sumpang itu Bung Alil di Sumpang Binangai dulu. Punggah-punggah balai, punggah-punggah bonto itu bikin lomba perahu Bung Alil. Oh iya. Bikin lomba dan dia sendiri patung-patungan, bikin acara hiburan misalnya cai-cai atau elektron, dia sendiri bikin itu karena itu tadi semarak HUT kemerdekaan ini. Nah sekarang ini mungkin semarak bendera-bendera tapi dalam kegiatan mungkin masih lebih semarak kalau mau pergantian tahun. Iya. Nah sekarang dua kan pertanyaan, apakah tadi karena rasa kekecewaan terhadap persoalan yang masih ada nyata-nyata di depan kita ini yang selalu kita lihat begitu buka laptop, buka HP dan sebagainya, ataukah memang kondisi ekonomi kita memang tidak sedang baik-baik saja Bung Alil? Iya. Ya kan? Kan doi mana payar Bung Alil? Iya. Misalnya nggak reke, maka anjak wasile na maka anjak bang bagus ke juga hasil jual. Tidak apa-apa dia keluarkan sedekah patung-patungan. Sedangkan pesta demokrasi saja dia mau bisa kasih keluar apalagi hari kemerdekaannya Bung Alil. Tapi mungkin kondisi sekarang ini ya mungkin daya beli atau uang memang yang sulit Bung Alil. Kondisi keuangan Kondisi keuangan ya. Iya. Masaki na sa tahu teolo ya kada masaki na sa makukuangi. Ya. Masaki. Iya, ini ada trena ini. Terlalu banyak yang dikorupsi jadi banyak cadangan. Makanya enggak miskin-miskin. Maksudnya itu biar berapa dikorupsi tidak habis ke banyak di cadangan-cadangan. Tapi kalau cadangan hasil bumi ya campur tomat. Iya. Jadi makukuangi di hari kemerdekaan yang ke-80 apa harga-harga di pasar kemudian sembako makin melonjak Bang Ilo. Iya. Jadi melonjak ya? Iya melonjak harganya.
Iya. Terutama pakaian-pakaian yang ada kaitannya dengan merah dan putih kayak kita apa itu sepatu capu ya tuh. apa. Capu. Saya lihat kemarin di toko swasta, salah satu toko swasta di sini, Rizky apa namanya itu di situ, saya ramenya, ibu-ibu emak-emak ibu. Kalau mana natunda-tunda jolo, tadinya mau lo mandri cakaleng ya, terpaksa natunda-tunda jolo. Maka kue Demi untuk yang kelihatan ceria di hari jadi baru, di hari jadi negara. yang laku sekarang itu Bang Ilo di baru itu katanya orang kalinga Tommy wendi maka dia capu naseng baju warna putih celak si bawa ready. Ya. Iya. Ku baru naseng kakak B. Mana enggak? Enggak ada kak. Iya naseng ada dah. Enggak terlihat. Mau pakai yang putih nih, mau pakai celak nih. Wah ada deh. Angkat owner di naseng kakak. Oh iya. Dan itu rata-rata mereka kan swadaya Bung Alil. Ya paling kok ada sponsor-sponsornya, ya caleg yang pernah dibantu atau apa, mungkin bantu-bantu sedikit, tapi lebih kepada swadaya ya. Yang swasta-swasta yang ikut ya, Bung Alil. Nah, cuma tahun lalu saya lihat rotenya yang jalan itu biasanya lewat di depan rumah di sini, tapi kayaknya tidak, dia hanya di Tugu Payung, kemudian dia belok kanan, mungkin di Rujak finishingnya barangkali itu di mana, atau di alun-alun juga ya. Iya. Biasanya kan lewat di samping sini alun-alun, jadi saya dari lewat atas saja di lantai 2 nonton ke bawah Bung. Ya ini nih Omar di ini. Pasar malam baru macet tengah jalan karena tidak adanya pengunjung. Oh iya. Dega pengunjung nana sejadi macet pasar malamnya Bang Ilo. Iya, jadi ada 2 Bung Alil ya. Pasar malam kemarin kan sama-sama sudah kita tahu bahwa kenapa dia macet. Pertama kan ada persoalan di situ Bung Alil ya. Ada hak dan kewajiban yang tidak terselesaikan oleh orang yang diberikan amanah untuk mengurus itu. Yang kedua, memang saya katakan tadi bahwa uang memang yang tidak ada Bung Alil. Jadi selain malam minggu, kalau malam minggu kan ya banyak motivasinya orang turun ke kota, orang turun ke Baru kan untuk datang ke Hoya. Mungkin bukan untuk belanja, tapi jalan sama kekasihnya atau apa sehingga menjadi rame. Di malam minggu saja rame, tapi malam-malam yang lain itu Bung Alil ya, lo kami beli pentolan, beli canggora, lo beli kayak begitu saja Bung Alil. Jadi memang uang yang tidak ada, apalagi jedanya tidak lama Bung Alil. Nah beda biasanya kalau dia laksanakan di desa-desa karena kalau di desa-desa itu kan cari betul, waktu pura masang kita misalnya sudah panen cengkeh di desa ini dan sebagainya gitu ya, begitu Bung Alil, sehingga dia tetap ramai, ada antusiasme orang untuk datang meskipun belum tentu orang datang belanja, datang ramainya saja. Sekarang kan banyak istilah-istilah orang sekarang yang datang di mal-mal itu, orang datang hanya sekedar lihat-lihat, ada datang hanya sekedar iseng saja. Ramai mal tidak ada pembeli Bung Alil. Iya. Sampai matahari saja itu ritual besar itu sudah banyak yang tutup, itu kan gambaran bahwa ekonomi kita tidak sedang baik-baik Bung Alil. Iya. Ini ancak waju baru ini pakai baju ya. Kuning katanya yang laku. Oh kuning. Oh iya. Kuning sekarang yang laku. Berarti kalau banyak yang bikin baju itu berarti ekonomi itu sedang baik-baik saja jika kalau saya lihat kalau apa. Ya kan ada 2 motivasinya Bung Alil. Jadi ada orang yang belanja itu karena terpaksa misalnya. Ada juga yang belanja karena punya kelebihan. Artinya kan misalnya dia 12 atau ada 20 dalam satu barisan. Masa satu tidak belanja? Masih ada belanja. Karena ini kan persoalan kalau gerak jalan itu kan penampilan juga, aktualisasi. Meskipun ya mungkin ada yang dipaksa seperti itu. Terpaksa lah maksudnya seperti itu. Ada juga artinya ada kebutuhan yang lebih penting sebenarnya, lebih karena itulah tadi bahwa kita ini ada komunitas apa ya, mau tidak mau yang harus dilengkapi. Iya, ada Sarifudin Pangkep menyapa, menyala Ogi Batu. Iya, oke, makasih banyak ini Pak Sarifudin. Ada Trena, Bang Ilo, bagaimana kabarnya sumbangan yang dijanjikan Pak NH untuk setiap Kopdes? Cair Mika? Iya. Kalau informasi itu saya tidak tahu karena itu kan di internalnya
Di hari apa? Saya waktu dijanjikan tapi memang pernah saya dengar Bung Khalil. Iya. Saya tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Pak Enhat terkait itu, apalagi beliau kan sudah tidak di Dekopin ya. Iya. Dia sudah diganti sama Jimmy Asidik. Jadi yang paling tahu tentu komunikasi itu adalah Bupati barangkali, karena beliau memang dari dulu sangat dekat sekali Bung Khalil ya. Iya. Katanya ada juga yang menyampaikan itu di Kopdes, bilang karena belum sih ada, belum itu yang 10 juta yang dijanjikan itu Bang Elo. Enggak tahu saya Bang Khalil. Bisa jadi memang. Iya. Kemarin kan direncanakan itu hari jadi koperasi di Baru Bung Khalil. Iya. Kenapa enggak jadi? Iya. Jadi saya didatangi oleh pengurus Dekopin Provinsi, saya menghadap ke Pak Wakil dan sebagainya. Iya. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba, memang waktunya sangat kasib sekali, pendek sekali itu waktu Bung Khalil. Tidak cukup 1 bulan orang bekerja. Dan waktu itu sudah ada proposal yang dibawa oleh provinsi ya Bung Khalil ya, bahwa anggaran yang disediakan itu Pak Enhat hanya sekian. Tapi saya tidak tahu kenapa tidak jadi, padahal saya sudah tinjau lokasi di alun-alun bersama. Mungkin pertimbangannya kenapa tidak jadi, apakah persoalan budget atau ada persoalan pertimbangan lain, karena Pak NH sudah tidak di situ lagi. Siapa tahu Jimmy Asidiknya ketua Dekopin memberikan saran supaya terfokus saja di hari jadi koperasi yang dilaksanakan di yang dihadiri oleh Presiden Bung Khalil. Ini Anca Wajib Baru ini. Orang juga bosan, penjualnya itu saja, wahananya itu saja. Oh ini yang pasar malam ini. Bosat Toma. Contoh nasa anggota itu. Iya. Aku ya mirmat terus ka Bosat Toma tuh, namu tuh manu si bawaan soko ko itu maros seso. Iya. Apa ya Toma seding kok bansana ke pasar malam ya Toma seding wahanana. Ya hantu-hantu Iya. Artinya ya ko purani na coba tahu Bung Khalil noler kami kira ya purani lo coba hantuan te makumi purani lo coba ron ai de magagas de jana. Kan begitu. Iya. Bahagiaku. Ini di Baru Maki kawan. Oh. Iya. Pak Rahman, Pemda baru saja saya baca di media ganti baju batik juga warna kuning. Iya, itu karena ini Mukminin berdasarkan data dari World Bank 2025 Indonesia peringkat kedua sebagai negara penduduk miskin terbanyak. Menurut Bank Dunia ini. Iya, Mukminin, assalamualaikum, sehat selalu host. Oke, makasih. Jadi persoalan miskin itu Bung Khalil. Dulu waktu saya 98 mulai ber-LSM, itu gampang sekali waktu itu kita dapat dana-dana dari lembaga-lembaga internasional Bung Khalil. Karena waktu itu Indonesia masih diposisikan sebagai negara terkebelakang ya Bung Khalil ya, belum negara maju dan berkembang. Ketika Indonesia sudah mulai maju dan berkembang, maka dianggaplah Indonesia ini sudah naik levelnya, sehingga banyak lembaga-lembaga donor internasional sudah keluar dari Indonesia dan memilih lagi daerah-daerah lain. Tapi kalau kita membicara tentang miskin, engkau tahu tuh pejabat puji bina miskin? Apa? Ya Bung. Ya. Karena supaya dia menjadi target pragmatisme politik Bung Khalil. Jadi kalau orang Indonesia semuanya sudah pintar, ekonominya semuanya sudah bagus, maka dia tidak mudah untuk dibeli Bung Khalil. Makanya ada juga yang dulu itu memelihara yang namanya kemiskinan Bung Khalil. Dia tidak mau bangsa-bangsa ini maju Bung Khalil. Karena apa? Ketika kita miskin secara ekonomi, maka program bansos itu menjadi efektif untuk popularitas dan elektoral Bung Khalil. Kalau di negara maju, negara-negara Eropa pada sebagainya, orang tidak ada sembako, tidak ada money politik. Orang hanya melihat jika si A yang terpilih, apa dampaknya terhadap pajak. Jika si B yang terpilih, apa dampaknya terhadap ekonomi. Apa dampaknya terhadap demokrasi. Itu diukur Bung Khalil. Kalau kita di Indonesia tidak seperti itu. Makanya semua figur-figur yang memahami terkait dengan itu mencoba masuk di level itu Bung Khalil. Tampillah pencitraan yang sederhana, baju sederhana.
Kenapa Anies Baswedan tidak bisa terlalu unggul? Karena dia hanya kuat di level high, intelektual, cendekiawan, pemikir. Katakanlah kalau kita mau berbicara mungkin SMA ke atas lah. Mungkin yang Bung Walil. Tapi SMA yang ke bawah ini Bung Walil, yang lebih mayoritas katakanlah seperti itu, dengan penghasilan 1 juta ke bawah ini yang paling mayoritas. Ini yang tidak bisa disentuh Bung Walil ya. Jadi ya politik itu terkadang ada hitungan-hitungan seperti itu Bung Walil. Coba kok. Ya, oke, lanjut, jangan lagi dibawa lagi ke situ. Oke. Ya ada tong ya yang disuka nih kalau miskin warganya. Iya, ada. Karena tadi itu bansos, karena bansos ya. Tapi kata masyarakat wasang manesan rekena kehidupan tidak miskin. Kemudian ada, tapi motong itu terima bantuan-bantuan begitu. Iya, ke Indonesia itu Bung Walil. Aksala Pak beri mua gratis mua, namu mata andre ni level namu tetemu tu materi masuk panjang saya gratis. Ada yang paling miris hati kita ini dari hasil rilis dari PPATK Bung Walil, kalau Anda baca. Saya cuma lupa angka-angkanya sehingga saya tidak sampaikan. Karena takut nanti dianggap lagi saya melakukan pembohongan. Silakan Anda cari rilis dari PPATK. Membuat kita miris. Coba bayangkan penerima bansos itu, itu sekian persen misalnya dari orang BUMN. Sekian dari praktisi ASN. Sekian orang, ada dokter malah. Ada malah. Artinya orang-orang yang tidak layak menerima itu Bung Walil. Dan jumlahnya bukan kecil setelah PPATK menelusuri itu. Coba bayangkan itu. Bobrok. Berarti pendataan. Jadi bansos ini. Pendataannya. Ya, coba lihat kenyataannya. Coba lihat di PPATK itu kenapa rekening-rekening apa itu semuanya itu dia dengan benar. Karena itu tergambar dari situ Bung Walil. Karena yang menerima ini bansos ini. Dek metona makasih mampu nih rekena mana kakak. Engkau terima. Kemudian persoalan data kan gampang sekali Bung Walil. Anda data kan sekarang gampang sekali, bisa dirubah-rubah. Mungkin kita kirim 100 misalnya data. 100 itu tetap diakomodir, tapi di pusat ditambah lagi kan kita tidak tahu Bung Walil. Pokoknya ya seperti itulah. Saya kadang kalau saya baca itu PPATK hasil ininya bahwa ternyata miris juga hati kita Bung Walil. Iya, ini Rena. Asal jangan bosan dengan pasangan masing-masing karena itu Ji. Iya deh. Kalau Anda jujur, kira-kira apa komentarnya? yang penting jangan kalahin hati. Aku sih bokoron nih wajar nih itu kok. 50 nih tahun lo ya, saya itu sih bokoron nih matiin raga wajar nih itu. Katanya apa ini Om Ser ini ribuan pejabat yang dapat ya, iya benar. Sehat selalu Bung Walil. Oke. Iya. Aja nama Bella Pertalite si bawa gas LPG 3 kg laginya salah sasaran mupi. Iya. Betul. Iya. Ya mak gue ada nama siri-siri itu oto-oto sogi itu pelak merah itu partai lain. Padahal kan tidak dibolehkan. Sekarang kalau Anda survei semua ke rumah-rumah orang baru ini, termasuk saya sendiri, coba ada enggak kira-kira kalau lihat gasnya semuanya kan? Begitu bukan? Atau pura-pura tidak tahu atau apa? Ada nih Abdul Rauf ini anggota DPR Komisi 11 buktinya dapat bansos. Mana yang kayak gitu? Itu. Ya, jadi ini juga bikin miris sebenarnya, Bung. Iya. Sama saya lihat kemarin di Baru ini saya coba ingin telusuri sebenarnya juga itu. Ini kan saya lihat selalu didengung-dengungkan ini untuk CSR berpartisipasi. Jadi perlu kita ingatkan dulu bahwa CSR itu adalah program community development atau kepedulian perusahaan itu terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar, Bung Walil. Jadi misalnya PLTU ya. PLTU itu mestinya memiliki program empowerment pemberdayaan masyarakat di sekitar PLTU supaya tidak terjadi kesenjangan. Jadi jangan menjadi sponsor-sponsor kegiatan yang tidak ada korelasinya
dengan pemberdayaan masyarakat, karena itu bisa saja dianggap tidak efektif, Bung Khalil. Nah, sama dengan di Komisi 11 ini, Bung Khalil, coba bayangkan itu CSR. Mestinya kan itu CSR adalah program pemberdayaan. Tapi di dugaan sementara ini, ya mungkin ada yayasan, artinya anggota DPR ini punya yayasan-yayasan, punya apa-apa ke situ, Bung Khalil. Ya mungkin seperti itu. Ada juga yang langsung. Nah, yang langsung ini yang bahaya, Bung Khalil, karena tidak seperti itu. Dan kalau bisa semuanya menerima itu berjamaah nanti, sekali. Dan Bank Indonesia itu tidak kecil itu TSR-nya, Bung. Iya. Jadi selalu ada terjadi begitu di mana ada bargaining position. Selalu ada tawar-menawar kok ada bargaining position. Anggota DPR Komisi 11 mungkin ada bargaining position dengan bank, ya termasuk BI, ya sehingga BI ya oke lah saya bantu. Tapi CSR-nya mari saya yang kelola ya. Mungkin di sini yang dibaca bahwa ada potensi korupsi di situ, Bung. Sehingga ini menjadi berita viral juga sekarang ini. Banyak kayak nganu juga itu kalau CSR yang salah gunakan. Yang seperti itu tadi, Bung. Iya. Yang CSR, maksudnya langsung ke pribadi, langsung ke orang ya. Iya. Mestinya kan dia macam kita ini, Bung Khalil, punya forum, punya formasi, legal standingnya sudah cukup. Kita mengajukan proposal misalnya katakanlah ke PLTU ya, proposal katakanlah seperti itu, Bung Khalil. Kemudian di situ kan ada kewajiban untuk menyisihkan anggaran dari hasil usaha yang didapatkan oleh perusahaan itu untuk program. Kalau dulu kan namanya program CD, Community Development, pemberdayaan masyarakat, Bung Khalil. Sekarang berubah jadi CSR. Nah, program-program yang banyak dilakukan itu adalah program pemberdayaan, Bung Khalil. Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan SD, peningkatan kapasitas apa dan sebagainya. Tetapi target utamanya adalah masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu. Bisa juga keluar. Bisa juga keluar sama dulu. Saya pernah beberapa kali jadi konsultan dulu untuk program dana PUKK BUMN waktu saya masih di IAS, Bung Khalil. Dan saya memediasi beberapa pelaku-pelaku usaha yang ada di Sulawesi Selatan untuk mendapatkan bantuan dari PUKK BUMN. Dulu kan itu bunganya 1 sampai sekian persen, 0 sampai sekian persen saja, Bung Khalil. Dengan trace period itu 6 sampai dengan 1 tahun, Bung Khalil. Artinya engkau waktu di Tamah Palesu. Dan rata-rata banyak orang yang tidak kembalikan. Banyak yang macet juga, jadi pusing juga tuh kepala, Bung Khalil. Nah sekarang itu berubah lagi jadi CSR. Jadi ya perlu kita ingatkan di sini CSR itu adalah program pemberdayaan, Bung Khalil ya. Ini ada ini Abdul Raub. Podona kasih yang utama itu alene olo napa keluarga. Iya alene olo napa tuju ini ya napa keluarga napa sapa lainnya maku garo. Iya. Jadi kalau kita mau bahas, Bung Khalil, CSR itu kan corporate social responsibility, Bung Khalil ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi memang kegiatannya harus kegiatan-kegiatan sosial. Jadi sebenarnya ini yang banyak yang belum ditangkap ini. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang bisa minta dibantu oleh CSR. Ini kan kalau kita lihat di alun-alun nih, ada beberapa katakanlah itu panjat tebing, bukan apa namanya itu, yang ada di sudut itu dari BPD, Bang Sulselbar dulu, Bang Khalil ya. Kemudian ada BRI, ada BNI yang kursi-kursi itu. Betul. Itu kan CSR itu. Cuma kalau saya lihat kemarin ada kegiatan olahraga, saya tidak tahu di mana masuk CSR-nya. Tapi ada juga saya lihat kegiatannya kemarin. PLN itu dibagi-bagi sembako, Bung Khalil. Lebih 100 sembako yang dibagi-bagi. Mungkin kalau itu kena, Bung Khalil, karena memang. Tapi persoalannya apakah masyarakat yang ada di sekitarnya, kalau mestinya kan itu judul yang menjadi prioritas. Apa ya merong punya mak jalo-jalo ya. Andai kan La Sondray sudah besar ini, Bung Khalil, misalnya La Sondray Beach sudah besar sebagai industri pariwisata yang betul-betul sudah maju, maka dia juga wajib untuk melakukan itu CSR. Dekna tuh gagama ruka-ruka seperti PT Pale Indonesia, Sorako. Saya pernah dulu mau mendaftar malah di Sorako dulu. Enak sekali itu, Bung Khalil. Kita kondekan bisa kita di situ menjadi katakanlah penanggung jawab untuk program CSR-nya. Enak sekali dibikinkan program. Ini Om Sera, 10 tahun mak kerja pekuburan Daeng, satupun bansos tidak ada.
Dega. Ya, ya, ya. Ya karena mungkin Om Sarra ini dianggap orang yang tidak memenuhi syarat ya. Dianggap pekerjaannya memang kelihatan seperti itu, tapi penghasilannya mungkin banyak. Iya, iya, iya. Atau datang di rumahnya di Lawa, mereka agak aja boleh bantu nak bola kanjana, bola batu ada sebagainya kan seperti itu. Iya, Jadi iya. ada dulu kawan kita itu Bung Alil. Jadi dia mau dibantu bantuan sosial, disurvei lah. Iya, iya, iya. Semuanya memang rumah kayu, tapi ada mobil PTP mobil Open Cup 2. Iya. Oto Akhirnya batal. Oto. Iya, engkau tahun 2. Iya, iya. Kas supir itu yang ngalena. Oh, iya, iya. Oke, aku tanah makanya batal kan asengin. Adik gagah jama-jama aku menganggur kan asengin supir oto makanya cocok nih supir oto tapi 2 itu cocok nih nasi 2 oto koto lo to nama. Ada misal serang ke Kalimantan nanti TV dia jopek. Kenapa orang ini kayak halo to gara-gara oto mana dia tarun untuk bansut. Iya, tahu nami tahu napak di bola. Iya. Apa di bola. Iya, iya. Ini Abdul Rauf, CSR-nya PLTU tidak terasa. Weh. Dia terasa kayak CSR na PLTU. Ya, jadi sebenarnya itu mungkin ada hitung-hitungannya. Saya tidak tahu regulasinya sekarang, tapi kelompok-kelompok LSM itu sebenarnya bisa datang ke sana bertanya berapa per tahun disediakan untuk dana SR, siapa-siapa saja yang diberikan dan diberikan untuk apa digunakan itu, siapa penerimanya dan siapa lembaga yang mengelola itu, bagaimana misalnya bentuk transparan. Itu bisa Bung Alil. Iya. Bisa sebenarnya Bung Bisa, Alil. Di. Atau Iya. kalau Anda punya program misalnya katakan PLTU Salo atau Iya. program kerjasama dengan bank-bank BUMN apa dan sebagainya Bung Alil ya. Iya. Anda tawarkan. Yang penting dia melihat bahwa orang ini bertanggung jawab, track recordnya bagus, CV-nya bagus, programnya jelas, pasti dia akan bantu. Iya. Karena dia terbantu sebenarnya dengan program itu, apalagi kalau masyarakat sekitar itu yang melakukan. Ini Abdul Rauf, tidak jelas ring 1, 2, 3 CSR-nya PLTU. Iya. Maksudnya Tidak. ring 1. Ring 1, ring 2, 3 CSR-nya PLTU baru bagaimana? Iya, iya. Iya, kemudian Om Sera, Indonesia negara hukum tapi pemerintah mengabaikan sila kelima. Ya, keadilan sosial ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada gini, banca. Bintang 855 ini. Karena itu banca una itu cerita 2 auto parkir kubola na lima palario to dia naruntuk banso sapa 2 auto kubola auto nami surat-surat iya itu fakta bukan Fakta jadi saya tidak mengada-ada iya fakta Iya, yang jelas. wangi supaya rupa survei Iya, yang jelas selagi lubang kantong masih menghadap ke atas dan ada kesempatan pasti masih ada korupsi. Iya. Tapi coba kayak ije mana ngi lubangan lubang kantongnya. aku ini sebab presiden Pak noleh itu kamar tapi noleh kapak dek nama kurlada. Iya. Abdul Rauf, saya 15 tahun bekerja honorer katanya. Kalau bansos tidak dapat, tapi kalau pemilihan cepat dapat. Ini program pemerintah ya tuh. Program caleg. Atau program kepala daerah nih. Iya. Apalagi kok kepala desa tuh maku ketua deh. Pak Kutoni itu. Bahaya tuh ini. Iya. Bagaimana itu belum direvisi kan itu? Saya lihat ada upaya revisi itu jabatan kepala desa Bung Alil. Mudah-mudahan turun kembali menjadi 5 ya. Iya. Aku biasa net tuh 6 tahun tapi dek nih sering mati revisin. Iya. Lebih baik kan sekarang 8 kah sekarang? 8. Ada yang minta turun ke 5 atau turun ke 6 ya? Ya sebelumnya kan. Aku makan anjay wae nama ita dek mana magaga ya minako dek to nama kanja nama ita windo. Mangingit tau yang kada. Mangingit tau mantap aja kan. Namanya ketemu patut makan anjay ya wae kan seperti itu. Ya ini Om Sera ada umrah kemarin khusus buat pemakaman tapi nama dihilangkan gara-gara salah memilih calon. Jadi inilah sebenarnya ini kayak Om Sera ini. Ini adalah salah satu korban dari pemilihan secara langsung sebenarnya Bung Alil ya. Iya. Jadi pemilu secara langsung ini memberikan dampak memang juga yang terlalu besar.
artinya balas dendam itu ada, dan bukan hanya Sera, jangankan Sera, saya sendiri yang tidak terlibat apa-apa juga dapat dampaknya kan, seperti itu Bung Khalil ya. Padahal kalau kita mau pikir kayak apa ya, Parewa Masigi mengapa KT apa dan sebagainya, ini kan juga tidak kecil itu yang namanya jasa pemakaman Bung Khalil ya. Maksudnya tidak semua orang bisa melaksanakan profesi itu Bung Khalil, karena berhubungan dengan mistik, berhubungan dengan apalah macam-macam. Oleh karena itu menurut saya mestinya jangan diganti lah. Yang seperti itu wajah nereking pertama lah deku politik Bung Khalil. Maksudnya kasih haknya orang. Mungkin dengan kau berikan haknya orang, dia menjadi militang juga lah nanti ke kau kan, seperti itu Bung Khalil. Ada Kiki nih. Masih banyak yang salah sasaran bansosnya Bang. Oh iya. Mega Mupa salah. Salah sasaran nasang. Iya. Kada derena, kada tajai ikan tok depange. Tapi tak buka ikan ton celanata bagian belakang. Iya. Abdul Rauf, pengajuan PP Blok gratis saja masih harus bayar. Asa gratis, mana kayu aja. Dan pakai lobby. Apa engkau itu tahu dan pejabat, channel di PLTU. Engkau tahu itu tak kasih pejabat kewenangan, pelangi kewenangan, kenyaman itu gratis. Maksudnya ada administrasi itu. Sama ini yang dimuat baru-baru teman-teman mengenai Prona itu Bung Khalil. Sertifikat tanah gratis ya, yang diisukan bahwa ada pungli di situ karena dimintai lagi orang 250 ribu misalnya untuk sudah diklarifikasi bahwa uang 250 ribu itu untuk bercet apa nama. Pertanyaannya kan bahwa apakah 250 ribu itu memang dimungkinkan dari segi aturan? Kalau tidak berarti itu pungli Bung Khalil. Tidak boleh kita ambil keputusan bahwa kuasa gato mero negara gratis kok nama aja biasa tak 2,5 juta. Hukum tidak bicara begitu, karena kalau hukum itu bicara hitam putih Bung Khalil. Kan dek gak aturan, dek gak dasarna. Maka dia biasa Jepangnya waktu kenapa resa biasa. Kenapa resa ya dosen ya. Oh, kau mencuri ya. Kenapa makan coto? Tidak ada program makan coto di sini. Mencuri. Dek gak mana sagalin na coto ya. Dokter topa ya, topa pencuri kau jadi hukum itu hitam putih Bung Khalil. Jadi kalau tidak ada biaya administrasi di situ, jangan pakai. Memang gratis full misalnya Bung Khalil ya. Tapi kalau ada di situ bahwa dipungut biaya 250 ribu untuk kepentingan, maka ada dasarnya. Yang jadi persoalan kalau tidak ada dasarnya pemungutan itu, maka dia tetap pungli Bung Khalil. Apa kita kalau mengurus metoki itu agak SPPE, agak sertifikat PTSL Prona, PTSL. Itu kan butuh materai juga itu. Sama lisan materai siaga Bang Ilo. Siaga. Eneng minimal. Anak materai. Iya, minimal itu. Kali 10.000, 60.000. Iya. Ditambah lain-lain. Iya. Tapi ya aku 2,5 ya. Mata Andre. Mata Andre kan. Apa CL itu siaga mi. Atau paku bawa dia nakong kebiaya lain ada suruh beli kada tiket materai bayan nang. Di Toki aku di Toki C. Waktu itu beli C ya. Kan kesannya tidak ada dari situ kita mendapatkan keuntungan. Kemudian harus dimusyawarahkan. Harus dimusyawarahkan. Iya, kesepakatan bersama kedesiagaan itu. Buatkan berita acara toh. Jadi kita ini di Indonesia memang Khalil. Kadang itu kan terlalu kita berterima kasih Bung Khalil. Terima kasih kita sebenarnya juga itu sudah bentuk korupsi Bung Khalil. Menengkat so? Pak. Magala lagi terima kasih, bantu ki layak mentonya terima kasih deh. Menyuap sih. Oke. Padahal wasa mah kada terima kasih bawa mi angkat tempat palapena. Angkat palapena Bung Khalil. Apa iro bangsa Indonesia kan meraja tanah Bung Khalil paling bantu nih. Jadi ada survei dulu itu dilakukan oleh The Asia Foundation itu Bung Khalil. Jadi dia bilang
orang itu bukan tidak mau membayar perizinan. Tetapi orang mau tahu berapa kepastiannya, kapan dia selesai dan berapa biayanya. Setinggi apapun kalau itu dia akan bayar karena ini bisnis. Jadi atau makro dek tomat tuh memang kada elok lada gratis mana tahu. Pada toki tuh kok mantre ke warungnya Bang Ilo. Aku mata mak kita kena kan biasa kami minum. Tapi biasa tuh harganya dek gaga. Jadi si kapangi mana kira siapa nih wajah mah tuh ya apa dek gaget harganya loki mah pesang di makan loki mah pesang ragu kisah dingnya kisah ngare mati wajah jadi pada tahunnya kok mengerusu izin kiri jadi maka dia siaga metu nah tuh wajah. Itu menimbulkan jakama siku metomer biaya. Apa ini bahasa Indonesia mau rek sedek ko yalan ya surat keterangannya misalnya apa langsung bagi terima kasih kenapa lesu. Jadi kata tu pak kutana ada kak siagar administrasi. Iya. Ada itu tuh nama kada 10 20 sekada. Ini bawa nako. Kenapa ada ko mengurusi iku sansa apa kalkulator na langi awana meja ini mi bawang. Paling kan ikut papa bicara siku nilainya tapi makutana sih kisah kayak mana Pak enalan di kalkulator na wajah sih segera manoko-noko nilai segera apa lebih ke wajah. Jadi cerita ibu kali cerita warus sih mata toke ya biasa menir kaju panda mulai mengoto kan kali kau tero mulai ya deh ku 100 sebutong kami bawah menir ju panda tapi malu buka lepak ke warungnya mandre ke warungnya kan oleh pang mandre wajan malu pulopo ya bicu itu misalnya apa kamar apa lepak keluarga atau aga tuh ada si ratu bisa budoin nah kan aku cari kan tidak biasa kalau di traktir kita yang mau belanjakan itu saya datang 100 atau 150 uang saya waktu itu jadi kan tuh ku menriki ku jupan dan sebelah kiri ku mau pangkep bungal pangkep sebelah kiri balik nasu balik masih sebelah kiri sebelah kiri ya parkirnya tuh tapi ada kapak keluarga ini sengoto ku napa lah jadi mandre narek ngicak kita kamater kita tahu hilang kayak tame sedio to ini 5 kamater iya aku yolo kali semua jatuh terakhir ka upali abal lo yolo selesai na pelo makaja ma jatuh bunga aja jalo tena pelo tane kasirna siage mana kira-kira kok jatuh ya alhamdulillah ganda bapak masih pula ada mau kurang mair enggak masuk tuh bunga namanya menandriku paling curtonya dan nano keluarga kan langsung di kota Pemekaran yolo nak balik lesia na ya peri-peri ka karena wajar ngarang tu payu kan aku cale ki biasa selalu ki merasa bahwa kita di atas daripada orang toh iya padahal belum tentu lebih mega juga pak doi nero na ini tapi ya betul makar model wenda ka cede kain aja. Oke lanjut. Makanya tuh materi tema-tema ini kesan apa kesan-kesannya menjadi caleg di nolak apa Kau ya itu bungali nagakala menge kesaka tapi kita lu ka bungali mapamulang ka elektoku engka tenda aku na capu maneng elektong capu tenda capu tetere bungali aku lagi mapabotit tapi kamanen tuh nak matu di elektrotai pakai bah gratis kurang matu apa koro depa nak bicara gratis tuh kurang matu wita nak caleg ki palik di wah yang mesan nak keluarga mana ku deh yang mesak ku deh deh jadi kak diskon ni matu ya ni pakura-kurangnya ilah 50% ngawa aja bungali yo ba season na permatodo teh gagas suara pa makanya de gagas suara na yang keluarga mesan kan anu na sena pa maserang tahu ini de gage kateni kama atis ya gaga ya lani diskon lo kata biasa ngalil bolana bola bicu ya malaleng nih Henry Palaka tuh malalem dia na sandal uni mi makro isai motor anu ngumpul pakai motor ninja lopo motor ninja besar saya pakai itu lepa nggak malah ya tomatewa wah kilo 3 kalau Palaka nak ini kilo 3 kalau tomat lo Palaka kada agi rusuk maka ada kasih untuk anggota aku sengi anu pak caleg kak kada paling motor rom kalau ke kubola pas untuk mana ke keluarga ibu kali bukan dan nilai supaya ngelo bola nah bola bi iba tongai ya tomato ibu ngalil
Dia kena sedi menek ukro. Wah, mak depung marwak boleh. Kamata ini mah pada ni wita kapala emak kaluruk mana teh Pak. Pati witok kaluruk mah apa biasa. Masa-masa jaya tuh ngala kawa hewa ya deh. Iya. Elok dina cek elok berpos ronda we burung pos ronda. Iya. No si kuber maka dalia ngak cek nak lo kacek ka umaraga ka warna hanura. Ka orang sua. Kada iya orang se pala elia ko uliangi mah tu na palo cek. Ya na cek re kali walang pengeli cek re kan. Ya ro ni lo kakak jok kami ni pos ronda itu. Kakak. Si sendiri ni telepang kakak wah. Macel-celai bita warna anu he tani orange sasena ye. Iya. Maka daru na sang itu na salah warna ye. Iya. Pamasena buang ibu kali dewi sengi tanah mana pada PDP kru. Tadi mau suara aku kru kali. Oliangi televisi, oliangi pos ronda cek ibu kali. Iserat tomar ya saya di suara dah mati. Aku nak cawa-cawa tahu kayak ikut katulu-tulu toko itu dia bisa makuntan. Apa kan jalan dengan rebat tomato abu. Jadi tomato nak udah tomato dia tu nak dingin teper. Sana dua ulang berikutnya katanya ni ruai wakutan angin gitu. Katanya ni ruai yang kadai mati. Kamen oleh mati kan oka sujan. Boy kasih. Aduh. Ya seguda apa cerita fakta aku kalau yang begitu. Satu guda. Ya, kamu itu tema-tema khusus. Cerita bukan cerita dongeng ya, cerita fakta itu. Iya. Mada kasih noko sudah. Iya. Ada nih juga Kiki presiden saja 5 tahun. Kenapa Kades 8 tahun? Iya. Iya. Kemudian Atrena mestinya ini memang jabatan kepala desa mengikut putusan MK. Iya. Salam Bung, bagaimana di Kabupaten Baru? Tidak ada jika bendera One Piece yang berkibar. Informasinya ero bendera aja sana One Piece ya. Malotongnya. Iya. Engkau itu rungkang Bang Ilo. Ya. Engkau kaling kereba. Tapi ipano iku anggota TNI yang kasih turun. Iya, kalau di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah kabupaten saya lihat masyarakat belum punya kemampuan argumentasi dan gampang diintimidasi, dan kita itu kalau sudah berurusan dengan TNI Polri itu takutnya minta ampun ya. Karena itu kan kita belum banyak paham, tapi kalau di kota-kota besar itu tidak bisa karena orang berdalih. Jadi kita lihat kemarin di YouTube itu salah satu mualaf Chinese yang masuk Islam yang orang Cina itu siapa lagi namanya? Felix ya. Iya Felix ya. Dia bawa di tengah-tengah kerumunan besar bendera itu Bung Alil, lalu didatangi oleh aparat keamanan dan di situ dia beradu argumentasi, tidak diambil benderanya, dia berargumen. Nah kalau di daerah-daerah lain saya lihat yang sudah banyak yang pasang itu, jadi tetap tiangnya tinggi Bung Alil, bendera merah putihnya paling di atas, One Piece-nya di bawah. Jadi yang penting tidak di atas dari merah putih. Karena tidak ada juga dasarnya Bung Alil, karena One Piece itu bukan bendera negara, bukan bendera perlawanan, bukan. Tidak ada. Jadi dia itu hanya semacam menggambarkan tentang keprihatinan saja Bung Alil. Prihatin dia. Tapi nak kuku berwajah mau coba-coba Pak Wade. Oke. Cuma nalo kay aparate tateme-temon itu kau kadawai. Makar ini. Yang cekot tu pasan sih kau deh. Seperti itu. Jadi di daerah saya ini tidak terlalu marak, beda dengan di kota-kota besar. Iya. Jumriyadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk konsumsi saya Bang. Gini untuk konsumsi. Iya. Katanya soal Prona mestinya BPN melakukan identifikasi sebelum menerbitkan karena berpotensi ganda SHM. Iya, cocok ya. Iya. Biasa engkau tuh kan nasi ganda tahu ya. Anu sertifikatnya. Iya. Ada mukminin bagaimana juga kalau pengoporan hak biayanya sampai 10 juta host. Biaya pengoporan sampai 10 juta beda. Tingginya itu deh. Iya. Jumriyadi. Tapi purapi akad tanah
Nah, napa engka terima kasih nah tuh. Oh. Ya. Iya, napa sih bawa nih amplop? Jadi sama dengan di Balikpapan itu, di daerah Kalimantan, di daerah-daerah bisnis itu Bung Khalil. Iya. Jadi ada prinsip di sana. Sepanjang kalau mau bisnis mau jalan, ya berbaik-baik memang dengan oknum ya Bung Khalil ya. Itu sudah menjadi simbol. Jadi di sana itu tidak menjadi aturan tertulis, tapi sudah saling memahami. Pura kayak apa rasa biasa ku sama Rinda Bung Khalil. Mage. Kalau ti kapal na rekeng nure ko to. Iya, Jadi macam mana macam kar kilo maka pelapa libur ya kan. Iya, Standar iya. niku anu. Panajam. Iya. Tanggal di Panajam. Kamu agak lupa mana kasih anak kapal aila 7 ragang ya pana taruh ala ko Bung. Iya, iya, iya. Kapal aila. Ada mana gak sekolah nih. Saji ku mana ya na taruh. Wah yang kemarin nih polisi sampai yang ini kenapa itu juraganya lari sampai tidak pakai baju. Ujung-ujungnya Bung Khalil minta uang. Sindangin atau ruangan doyer mah kada kongkom atau sapa ke ala bawan aja doyer kada kino lima bicara kapital pas kan cuma dititip ini sama juragan ini. Ya udah sampai yang tadi tidak perlu lama-lama bicara kalau sudah seperti ini. Jadi saling pengertian mengkero. Awak betuan neros nek namu mah kada ko jujur misalnya kan nebet amit toker biasa Bung Khalil. Jadi misalnya surata mah kada 50 derus solar. Iya. Padahal si ratu ilurang. Tapi ya sirat 50 bagi-bagi ku pulau palepang 50. Nice namu mah kedaki 50. 50 tahun ngamet nice maka ada permainan begitu nice sama. Jadi ya kalau mau lancar ya gitu Bung. Ya Om Sera ini. Ya ada apa lagi yang ya sangat setuju adanya podcast yang diadakan Warga Baru. Jadi kita di sini bisa mengikuti berita baru. Oke. Ya, makasih banyak ini Om Sera. Ya, kalaupun Anda setuju atau menyukai acara ini, silakan di tap-tap layarnya, kemudian ya kalau mau kirim donat apa atau kopi ya boleh. Ini Om Sera. Cat hijau warungnya. Oh iya, yang di Pangkep ini Bang Ilo. Iya cocok. Cat hijau. Jadi ya kang ya wiseng ya warung waktu kok biasa caleg Bung Khalil. Iya. Kan banyak orang Sumpang saya punya tim. Iya. Ya, jadi yang berhubungan dengan pelelangan ikan sering mengantara bale kan. Iya. Jadi lo pendre nih Jupandang sehingga makan di Bangka tempat-tempat mahal Bung Khalil yang satu tempat dimakan. Iya. Pulang kira kan. Akan apa daka? Akan asegi ko nasa bos yang patiki manrin adat ko udah seku elong na senandre kakak mana kana senandre penyak. Oh ya. Iya. Iya tah? Iya tuh Pak. Pada cuci bicu-bicu itu tah. Penyak ada daging, ada udang, ada apa. Aku gimana tuh pangkal pakai kubulan keluarga ku ni rasa manrir. Iya. Ku naro ternyata dia mau perkenalkan saya kok sempo dah midi. Bale nasu ikan bakar napa itu kan Andrena buncoy Bung Khalil pakai anu itu. Kalau poe tah? Iya. Nah, murah betul memang. Dan ternyata memang dikenal sama orang-orang di Kariana senapa mandre bose kan dia jumpa dan nas dan rode gaga nas de. Patama mandre gak bahaya. Ya meto mana semeson aku letik. Jadi ada dulu orang-orang Sulawesi Selatan, saya bawa studi banding ke Bandung, Bung Khalil. Jadi orang Bandung yang punya rumah makan itu heran. Dia bilang, saya barusan terjadi ini, dulu yang habis nasi daripada lauk. Iya. Di Mandre kan Nanre soto ngapi Bung Khalil. Inanre yamba. Ya korek rotawe lauk na jolo napan rasa-rasa. Jadi memang beda. Ya ini matali pi boy. Elok ni lari menre lambung. Melo mobil nanre jadi kewalahan kasih lo sapa nanre Bung Khalil. Kata kede lese pi posi. Turu pi pusai to. Adek nanre aja dua udah gak kede nasi Pak Tuanre. Kami warna hijau betul yang di situ. Iya Om Sera. Kita tidak gagal jadi caleg Daeng. Yang gagal itu warga yang mencari kesempatan dan kesempitan. Wah,
Iya, Bung Alil. Itu aja borok biasa pertama aku tuh caleg Bung Alil. Bayangkan tuh anggota ikut sumpah tuh. Burang gak tempat PlayStation. Oh, boleh. Saya punya Ninja itu. Saya kasih aja lah dia pakai. Waktu na megang parkir dewa. Tapi waktu itu kan tidak ada pengetahuan. Belum saya belajar, belum kerja di konsultan. Saya tidak tahu ilmu. Dan saya pikir itu kalau bangun ikatan emosional yang panjang begitu, hasilnya insya Allah bagus ya Bung Alil. Tapi waktu itu seandainya cukup bagus di pertama saya maju Bung Alil, seandainya bagus di bawah saya mungkin bisa, karena pada saat itu saya mampu mendudukkan 2 orang Bung Alil dan menjadi wakil ketua DPR kan dari Hanura waktu itu Bung Alil, karena itu tidak gampang juga kan pada saat itu bisa mendudukkan 2 orang. Iya mi bawa dia itu dan baru. Kamu kadang terus Sandro na selesai di mana satu dan naik nulis saya di udah mati ya norok apa dia itu. Maka dia Sandro Bandung agor. Oh iya. Ini Bang Mardin, matepeka iya ko idi masyarakat becu nalokai apa rae aja dek gaga dek gang makanja naseng. Macam pengen ding. Iya. Apalagi ko iya nungan ni katu biasa kamu tuh bobo datang. Kada, pasal si kue kena kayak, na bukakan nih bobo jencem metoki, gitu sehebat-hebatnya Rismond dengan Roy Suryo, setelah diperiksa kemarin di kepolisian, dikasih pasal berlapis sampai 9 pasal berlapis dia dikasih. Bilangnya Rismond Makadawe 30 tahun. Kalau hati liwat. Ya coba bayangkan itu sehebat-hebatmu kalau kau diperiksa oleh aparat. Apalagi kalau sudah sidang Bung Alil. Hai mekek pada mulai. Apalagi dikasih masyarakat biasa ini tapai lokai maka dah ya langit surat panggilan. Panggil mau diperiksa. Tendre ni carana dek tendre na kan ikut lala korset di 2 jam malu pun ni dek pane ada suruh batu dak di sana malu pun apa ki paresa wende menjana maka datarung ke bawah na belajar paresa malu puki iya kata teknik anu na ka bang Erodi iya sabterapi bukan malu pun ni na apa ki itanai kaniolo iya. Ya aku ke kamar kanja nih Bung Alil tidak terlalu menyiksa. Memang terus belo iya anu gara Indo aja jauh si bawa anak kadera itu. Isipi. Ya mune belum mengaku toko namutan ya aku mengaku toko ke makiro. Kau pasti isipi Indo aja deh jaga. Iya, Adrena ini syukur mi itu kalau disadari mi berarti bisa mi itu nyalon lagi Bang Ilo. Iya. Kalau kamu maju tapi wilayah tanah itu mi dia belok dapil ke Bung Alil. Apa kan ya Alil bantu kau matu kau purani lebih kau maju aku tani deh paling cek deh suara aku 30 motor lo rek mana ni sangat senang motor Alil 30 keluarga aku 20 si senang motor dah tapi mage Alil roda ke suara kan nakala lagi pades anggota mana iya gini nakala peluru gitu ya nakala peluru gitu ya mah gue nakala kita anggota DPR perlu iya rata-rata kemarin Bung Alil. Ada yang saya dampingi itu sekitar 1 sampai 1,2 ya Bung Alil. Ya, sampai lolos ya. Dan setelah saya tanya, baik yang sudah duduk 2 periode, 3 periode sampai berapa kali, rata-rata mengeluarkan uang di atas 700 juta Bung Alil. Sampai 1 miliar lebih. Jadi coba bayangkan itu Bung Alil. Sampai ada bahasa mengatakan begini. Apa tosogi mero. Apa anak buah atau mapoire sama kadero jadi matekin nasi ya berlias di miliar lebih. Apa gitu dah. Di sana tuh dah ki kalau saya udah tak cedek. Gitu Bung Alil. Itu belum pivotingnya apa dan sebagainya. Jadi ya ujung-ujungnya kembali kalau mau kembali ya korupsi Bung Alil. Jadi ya pokir apa dan sebagainya. Kalau mau normal-normal halal-halal saja kecil kemungkinan untuk kembali kalau dengan kos yang sebesar itu. Nah bisa jadi 2024, 2029 ya Bung Alil ya. Bisa jadi lebih mahal lagi dari itu. Apalagi kalau ada indikasi bahwa jadi yang namanya pemilihan kepala daerah melalui DPR. Apa kok aja Bung Alil? Namu 2 miliar 2 miliar napasut total mantai anggota DPR. Iya. Apa gampang mina bila tahu. Masanya di gubernur 25 anggota DPR. Jadi kau naulin ini malah 15.
10 misalnya boleh daripada pemilihan langsung capur na 40 miliar ya bawa 10 na bagi doi na ya rodoro 40 miliar atau 30 miliar dia bagi kali 15 orang kata 2 miliar Bung Ali. Iya. Belum janji proyek dan sebagainya. Jadi ya PDMN PDD tahu leban sada di dega tamatnya. Semakin sulit untuk duduk Bung Ali. Berarti nasapa matong jadi kalau ina palisu magan di carana. Nah ya naru Bung Ali dega lalu nale suku di nama proyek. Nah, dena di proyek anggota dewan. Iya, tapi kan proyek terselubung Bung Ali. Atas nama Mi Balu ini tahu jalankan. Nah, itulah yang banyak yang bersoal sekarang terkait dengan kokir ya Bung Ali ya. Iya. Ya, banyak berurusan dengan KPK dengan kejaksaan. Ini sudah mau jam 12 ini Bung Ali. Okay. Saya siap-siap mau ke melayat ini. Selesai tuh ini kapan gerajalan. Iya. Oke, kita tentunya mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat bersama dengan keluarga. Ini ada komentarnya Om Sera ini. Kembali nol nanti itu kalau cuci darah daeng. Oh iya. Iya. Kembali nol. Kenapa sih yang kelinga ada beberapa hari yang lalu tanya saya itu sebenarnya tidak cukup itu kalau dia sakit. Ada dulu orang paling terkaya itu Bung Ali di Parepare namanya Haji Paping ya. Dia punya 11 kapal lina Bung Ali. Iya. Satu kali saja dia sakit berobat bolak-balik dari Singapura habis semuanya Bung Ali. Itu bahaya. Apalagi nako itu pemimpin jaji pakai menggunakan katakanlah mistik-mistik Bung Ali. Bahaya ya itu Bung Ali. Ya itu biasanya Mega Malasa atau sistem nale KPK atau nale apa ya roh. Kena jalankan yang nuna Bung Ali na komitmen. Nah, bahaya jalan lo Bung Ali. Ya, bahkan jam itu serai mapang ringer kayak Bung Ali. Nol kok Singapura rumah malah Sulawesi aja na jolok na Malaysia Bung Ali atau luar negeri. Begitu. Jadi lebih seperti sekarang inilah kita masih bisa tertawa, bisa tersenyum meskipun dalam hati kita masih sesa sedih agak. Iya, tapi mudah-mudahan kita dalam terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada hari ini dan kalau besok tidak ada halangan kita kembali jam yang sama di jam 8 ya, kecuali kalau ada kegiatan maka ya yang jelas hari itu tetap kita berusaha meskipun jamnya yang bergeser. Mudah-mudahan semuanya ya kita doakan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat-sehat ya dalam menjalankan rutinitas setiap hari. Iya ini banca ini sama dengan peternak ayam petelur dolar karena mantai rupiah nat teloran. Oh dolar nanti deh gak banca kamu pegang dolar nanti naseng tapi rupiahnya telokan kan jatuh. Iya. Pegang metode tuh bahasa sastra Oke, sampai ketemu besok ya. Oke, sampai ketemu besok. Jadi saya Alil bersama dengan Bang Ila mohon pamit dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio nya so gagal ikan.